Aku cuma menambahkan 1 sendok teh cuka ke masing-masing adonan. Hasilnya bikin kaget, lembut banget, selembut kapas. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana cara buatnya? Jangan di-skip videonya, tonton terus dari resep awal hingga resep akhir. Oke, langsung aja mari kicop. Masukkan susu cair 150 ml. Terus untuk susu kental manisnya saya memakai 1 sendok makan aja udah cukup ya, nggak banyak-banyak. Lanjut ragi 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Lanjut cukanya 1 sendok teh saja, cukup untuk 300 gram terigu ya. Lanjut gula pasir 2 sendok makan. Dan juga ada telur 1 butir saja berat 50 gram. Aduk-aduk atau campur adukan seperti ini, dikocok-kocok hingga halus. Selanjutnya saya masukkan terigunya. Terigunya saya memakai protein tinggi ya. Saya masukkan setengahnya dulu atau 1 gelas atau 150 gram. Aduk-aduk hingga tercampur halus seperti ini. Selanjutnya saya masukkan lagi 1 gelas atau 150 gram. Total terigunya 300 gram. Lalu diaduk-aduk, diputer-puter seperti ini. Selanjutnya saya masukkan butter ya. Butternya 30 gram saja. Butternya sudah meleleh tuh ya. Kemudian jangan lupa nanti garam setengah sendok teh aja. Lanjut aduk-aduk dulu seperti ini hingga tercampur ya. Di sini saya menggunakan tangan ya, manual, tidak menggunakan mixer. Kalau teman-teman pengen pakai mixer silahkan ya, itu lebih bagus. Saya uleni dengan tangan karena banyak sekali besti-besti yang belum punya mixer. Jadi pakai tangan aja, manual seperti ini. Saya mengulenin kurang lebih 10 menit dan terakhirnya saya banting kayak gini tuh. Dibanting, dibabuk-babuk kayak gini tuh ya. Dan kalau sudah kelihatan mulus ya permukaannya, nanti kan lama-lama jadi halus gitunya. Nah, kalau sudah kelihatan mulus kayak gini, udah berhenti. Lalu balikin lagi ke baskom tadi ya. Dan di sini saya tutup. Kemudian diamkan atau istirahatkan kurang lebih 1 jam atau sesuai cuaca masing-masing ya. Setengah jam juga boleh ya kalau misalkan cuacanya panas mah. Dan ini setelah 1 jam ya, kita buka dulu adonan. Masya Allah, tabarakallah, adonannya sangat lembut ya. Dan ringan sekali, hampang cik bahasa Sunda amanya. Lalu saya balikin seperti ini, ditamploken ya. Kempiskan. Nah, sekarang kita lihat adonan yang mulus, halus, lembut kayak gini. Pasti rotinya juga bakal lembut ya kalau sudah begini mah. Dijamin rotinya bakal berhasil lembut ya. Langsung aja saya bagi-bagi sesuai selera ya. Aku bagi jadi 8, kemudian dibulet-buletin. Wajib dibulet-buletin ya teman-teman sebelum dibentuk teh. Tuh kayak gini, dibuletkeun nya cek bahasa Sunda mah buletkeun heula kitu. Cenah bulet-buleuneng. Kemudian di sini kita akan diamkan dulu kurang lebih 10 menit hingga melentur gitu ya. Dan setelah 10 menit, sekarang kita akan bentuk. Cara bentuknya seperti biasa, dipipihkan lonjong atau digilas lonjong tipis seperti ini, lalu balik. Yang mulus di luar, yang korodoknya di dalam, atau apa itu korodok teh? Yang tidak mulus nawenya teman-teman. Yang tidak mulusnya itu di dalam. Lalu ditutup atau digulung-gulung, ditutup, udah ya seperti itu. Kayak gitu ya, dan samulinya teh atau rotinya teh di Arab mah ya seperti itu, polos-polos ya teman-teman. Kalau sudah matang baru dikasih isian. Tapi sebenarnya mau diisi langsung juga sih boleh-boleh aja ya, kalau di Indonesia kali lebih mantap dikasih isian ya. Dan untuk isiannya teh sesuai selera aja, mau keju, coklat, mau daging, abon, sesuai selera pokoknya mah ya. Kalau sudah saya siapkan loyang, lalu letakkan aja langsung gini di loyangnya, olesi dulu dengan butter atau minyak gitu ya. Kemudian letakkan aja begini tuh, dijajarkannya tuh kayak gini. Senang jajar dulu seperti ini. Ini sebenarnya loyangnya agak kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau bagus mah hasilnya, Yana pakai loyang agak besar dikit ya, biar nanti hasilnya bagus. Oh ya, tadi teh aku diamkan ini kurang lebih 1 jam lebih ya. Setelah 1 jam lebih adonan si rotinya sudah mengembung seperti ini atau mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya bahan olesan. Ada sedikit kuning telur dan susu cair. Sebenarnya mau pakai susu cair saja boleh-boleh saja ya, sesuai selera.
Kalau sudah dicampur adukan mah udah dioles-oles we-nya tuh seperti ini di permukaan rotinya. Rotinya Masya Allah mulus banget ya tuh. Nah, untuk suhu oven saya menyalakan ovennya 180 suhunya ya, yang bawah dulu, nanti yang atas. Saya panggang yang bawahnya ini kurang lebih 8 menit ya, kadang-kadang 10, kadang 8 ya, tergantung bahan yang saya pakai. Kalau kebanyakan gula biasanya sebentar aja, cuma 8 menit, 7 menit udah matang. Oke, kalau sudah yang bawah nanti yang atas sebentar aja. Selagi panas saya oles-oles dengan butter ya biar kinclong dan glowing. Lalu tutup dulu sebentar aja karena masih panas. Kalau sudah agak-agak bisa dilepas, agak-agak hangat gitu ya, baru kita lepas ya dan pisahkan atau pindahkan ke piring. Kemudian kita sobek-sobek karena ini tuh berdempetan. Sebaiknya kalau roti samuli itu tidak boleh berdempetan ya, yang bagus mah cuman saya teh tidak mau tanggal gegeroh ya teman-teman. Yang bagus mah ituin menyimpan roti teh ulah jangan berdempetan lah kayak roti sobek ya. Kalau bagus mah itu tuh harus berjauhan sedikit ya biar hasilnya bagus gitu. Tapi saya teh nggak mau tanggal gegeroh gitu ya, banyak loyang kayak gitu. Ya akhirnya saya bikin satu loyang aja gini ya untuk satu resep ini. Tapi nggak apa-apa lah ya berdempetan. Oke ya, ini mah buat cemilan si anak-anak saya. Nah, kita sobek-sobek aja ya karena berdempetan. Sangat lembut ya teman-teman, lembut banget. Saya juga nggak nyangka, dan saya ini pertama kali pakai susu kental manis ya teman-teman. Dan ini saya campurkan dengan cuka dan hasilnya Masya Allah lembut banget. Lembut sekali, ringan seperti awan, tuh lembut banget. Dan sangat meronyoy, menyala ya, apa namanya itu teh gening, glowing ya, mengkilap ya, dan tetap lembut lembab karena saya tadi olesi dengan butter. Oke teman-teman, jadi inilah rotinya ya, tuh lembut banget. Saya sepil dalamnya sekarang, tuh Masya Allah tabarakallah, seperti kapas, benar-benar ringan, lembut kayak kapas teman-teman. Tuh lihat dalamnya teman-teman, mantap sekali, lembut banget. Mau dicemil-cemil gini aja udah mantep. Kalaupun mau dikasih isian lebih bagus ya, pakai coklat, keju, selai-selai strawberry, selai apa deh naon gening da loba eta mah teman-teman terserah ya. Pokoknya mau untuk isian mah bebas sesuai selera. Untuk topping maksud teh. Nah, ini oke topping naon gening ieu teh buah ya, selai buah, enak banget teman-teman. Sama topping selai-selaian gitu endol pokoknya mah. Oke teman-teman ya, jadi kalau sudah mah dimasukin wajib ke kantong ya teman-teman biar si rotinya teh tidak kering ya. Jadi tetap lembut ya, tetap empuk walaupun beberapa hari ini. Oke, roti ini cocok banget untuk sarapan pagi ya atau cemilan-cemilan kayak gitu. Oke, sekian dulu cara membuat samuli pakai susu kental manis dan cukanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain ya, burukan coba. Selamat mencoba aja dan sampai jumpa. Air hangat dulu sebanyak 200 ml hangat ya, terus ragi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan, ada baking powder 1/4 sendok teh. Terus di sini bahan ajaibnya ada cuka masak ya, cuka makanan sebanyak 1 sendok teh aja karena takarannya cuma 300 gram terigu ya. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya saya masukkan terigu protein tinggi khusus roti gitu ya, pizza kayak gitu. Ya pakai 2 gelas aja atau 300 gram. Aduk-aduk. Untuk takaran terigu 500 gram, cukanya 1 sendok makan ya teman-teman. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya masukkan garam setengah sendok teh dan juga di sini ada minyak goreng karena saya tidak pakai butter, cuma minyak goreng saja ya. Sebanyak 40 sampai 50 ml ya nggak apa-apa. Ini saya pakai 50 ya, mau 40 ml juga boleh. Saya ini pakai 50 ml ya minyak goreng ya. Minyak goreng untuk bala-bala teh nih ya, kayak gitu, bukan butter ya. Nah, tapi hasilnya Masya Allah tabarakallah tetap lembut dan ringan seperti awan karena saya menambahkan cuka masak atau cuka makanan. Nah, lanjut saya mixer dengan kecepatan rendah dulu, nanti kecepatan tinggi ya. Saya mixer kurang lebih 5 menit. Saya kenapa nggak pakai tangan karena tangan saya lagi rada tengah renah ya teman-teman. Jadi saya mixer aja kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai tangan kurang lebih 10 sampai 15 menit kalau manual ya. Tapi kalau pakai mixer mah cukup 5 menit saja. Saya ini 5 menit ya. Bisa hemat listrik teman-teman. Nggak lama ya sama sekali, cuma 5 menit. Lalu saya matikan. Kalau sudah 5 menit matikan. Lalu kita akan rounding dulu sebentar pakai taburan terigu ya, biar tidak melengket di tangan gitu ya teman-teman. Sekarang kita kumpulkan dulu.
lalu rounding dulu sebentar aja ya. Nah setelah saya mixer 5 menit, saya mau rounding dulu sebentar tuh, dibabuk-babuk dulu, dibanting dulu sebentar, dibulatkan dulu tuh seperti ini, rounding gitu. Lalu balikin lagi ke baskom tadi dan tutup, diamkan sampai mengembang ya. Tapi di sini saya mendiamkannya atau istirahatnya cuma 40 menit ya teman-teman. 30 menit juga bisa sebenarnya ya, sesuai cuaca pokoknya mah. Ini saya mah 40 ya teman-teman, 40 menit, nggak nyampe 1 jam. Jadi kalau mau 1 jam juga boleh, 30 menit boleh ya, sesuai cuaca masing-masing. Nah ini setelah 40 menit, Masya Allah adonannya mulus sekali, halus. Kemudian kita kempiskan dulu. Kemudian kita akan bagi-bagi di sini adonannya menjadi berapa ya? Mau jadi 10, jadi 12 boleh. Kalau saya ini jadi 8 aja ya. Tuh adonannya teman-teman meral-meral begini, bagus banget ya. Nah sekarang aku bagi-bagi jadi 8 aja ya, atau sesuai selera teman-teman, mau jadi 10, 12, 15 boleh ya, 16 boleh. Kalau sudah dibagi-bagi seperti biasa, di rounding dulu kayak gini, dibuletin. Setelah dibuletin saya akan diamkan lagi ya sebentar aja, 5-10 menit hingga melentur agar mudah memipihkannya nanti ya teman-teman. Nah tutup dulu dan diamkan 10 menit kurang lebih, 5-10 menitan gitulah ya. Nah ini sudah melentur adonannya, rotinya sudah dibelet-beletin itu udah melentur. Sekarang kita waktunya menggilas ya, tipis-tipis, gilas tipis lonjong seperti ini, seperti biasa ya. Samulima seperti ini, roti Arab samulima. Lalu dibalik, yang mulusnya itu di mananya? Di bawah, yang itunya di dalam, yang tidak mulusnya. Lanjut digulungkan kayak gini seperti biasanya pada umumnya samuli ya. Nah jadi samuli ini di Arab mah ya polos ya teman-teman, gak ada isian. Tapi buat besti-besti yang mau pakai isian silahkan ya. Banyak sekali besti yang sudah sharing katanya aku pakai isian roti kelapa, Umi pakai kacang hijau, pakai abon, udah mencoba dan hasilnya Masya Allah tabarakallah endol katanya ya. Buat besti-besti yang mau diisi silahkan ya isi. Kalau saya ini polos ya besti, soalnya kan ini mah roti Arab mah polos-polos ya besti. Nah ini sudah saya gulung-gulung, letakkan di loyang, lalu ditutup dulu, biarkan hingga mengembang kurang lebih 1,5 jam ya besti. Ini saya biarkan 1,5 jam, tapi kalau panas mah cuacanya 1 jam juga boleh ya. Kalau ini saya 1 jam 30 menit ya. Nah kalau sudah mengembang saya oles-oles dengan susu cair ya, atau pakai air saja juga boleh ya. Pakai air doang juga nggak apa-apa, disemprot-semprot gitu. Kalau mau pakai susu juga boleh. Nah aku pakai topping ya, bukan topping, apa namanya, taburan wijen. Ini sesuai selera aja, kalau nggak suka skip aja. Nah sambil saya menaburi ini, sebenarnya oven saya sudah panas dari tadi ya, 10 menit sebelum ini masuk. Nah suhu ovennya 180. Nah saya panggang api bawah 10 menit ya, dan api atasnya sebentar aja, jangan ditinggalkan ya, tungguan jangan ditinggalkan, jangan ditinggal ya, tunggu aja, soalnya takut gosong gitu karena apinya besar 180. Sebentar aja ya, saya tidak menghitung, sebentar. Nah kalau sudah matang, keemasan, kecoklatan, kekuningan mah angkat, lalu dioles-oles dengan butter ya selagi panas. Ini sesuai selera, enggak dioles-oles juga enggak apa-apa, tapi lebih bagus mah dioles-oles dulu agar kinclong, mengkilap, mengkilau dan tetap lembab rotinya ya. Oke, setelah itu saya tutup dulu sebentar, lalu kita akan lepas satu-satu ya. Dan inilah hasilnya, rotinya benar-benar empuk ya, lembut, ringan seperti awan, lembut seperti kapas ya, benar-benar empuk lembutnya, Masya Allah tabarakallah. Walaupun ini tanpa telur, tanpa mixer ya, versi ekonomis, cuma susu ya, tapi saya memakai memakai susu ya teman-teman. Kalau nggak ada susu juga nggak apa-apa, ada video saya yang nggak pakai susu, ada yang ekonomis banget. Tinggal teman-teman pilih aja, mau pakai susu boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi cuka mah pakai ya. Cuka itu membantu banget membuat rotinya jadi ringan, lembut, mulus, halus, pokoknya mantap menurut saya ya teman-teman. Walaupun sebelumnya saya nggak pernah pakai cuka ya, cuman saya emang ngikutin orang Arab aja gitu ya teman-teman. Nah karena ini polos kan wajib dikasih topping ya atau isian. Seperti biasa saya mah ya, karena ini buat cemilan ya di siang hari, biasanya anak-anak pakai coklat atau keju-kejuan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk makan malam atau makan siang gitu ya, saya selalu kasih yang kayak daging-daging gitu ya, atau tuna, atau daging, atau burger, chicken nugget kayak gitu biar kenyang ya. Nah kalau ini mah yang ringan-ringan, walah untuk cemilan saja ya, kayak di Indonesia. Nah ini hasilnya ya teman-teman,
lembut banget dan wajib dikasih topping atau isian ya. Nah ini saya cemil-cemil dan saya sepil juga ini ya dalamnya seperti apa. Pokoknya lembut banget. Pokoknya mungkin teman-teman gak akan percaya roti selembut ini cuma pakai cuka dan minyak goreng. Tuh lembutnya kayak roti mahal teman-teman. Padahal murah meriah cuma pakai minyak goreng ya dan cuka. Jangan lupa cuka harus pakai ya teman-teman. Cukanya cuka masak, cuka makanan kayak gitu. Biar nggak gagal rotinya, nggak bantet gitu ya. Biar nggak keras. Kalau pakai ini mah jadi cepet naik adonannya juga, cepet naik, cepet mengembang, lembut, melembutkan, membantu menghaluskan. Pokoknya mantap sekali, manfaatnya banyak ya pakai cuka itu. Aku ini belajar dari mana Umi pakai cuka ya, dari orang Arab teman-teman ya. Sebelumnya aku nggak pernah pakai cuka ya, nggak pernah sebelumnya. Cuman aku belajar lagi, ternyata pakai cuka mantap sekali ya. Jadi cocok buat pemula juga ya, dijamin anti gagal langsung bisa. Karena adonannya itu masya Allah mantap, cepet naik teman-teman. Nggak akan bantet lagi, nggak akan keras lagi rotinya ya. Oke, segitu aja ya cara membuat samulinya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.